Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang vektor di ruang berdimensi 2 dan ruang dimensi 3. Nah, secara geometris, vektor dapat dinyatakan sebagai garis berarah atau panah di ruang 2 atau ruang 3. Ya, seperti ini. Di mana titik A ini kita sebut sebagai initial point, ya titik awal, dan B ini sebagai terminal point atau titik akhirnya. Nah, apabila kita punya garis atau panah seperti ini, maka biasa kita tuliskan vektornya ke dalam notasi ya, AB, kemudian pakai garis, di atas ada panahnya. Nah, di mana panah ini adalah menunjukkan arah vektornya, dan panjang garisnya ini adalah sebagai besarannya ya, adalah panjang vektornya, menyatakan panjang dari vektornya. Nah, suatu vektor dinotasikan dengan huruf kecil tebal, seperti misalnya U, V, W, dan sebagainya. Kita tulis dengan bold di sini ya, U, V, W. Nah, sedangkan bilangan real, atau selanjutnya kita sebut sebagai skalar, ini dinotasikan dengan huruf kecil cetak miring atau italik, misal A, B, K, L, dan seterusnya. Nah, vektor-vektor yang mempunyai arah dan panjang yang sama, selanjutnya kita sebut ekuivalen. Misal ini ada vektor-vektor yang arahnya sama dan panjangnya sama. Nah, jadi kalau ada dua vektor V dan W ekuivalen, maka kita tuliskan selanjutnya dengan V sama dengan W. Nah, definisi yang pertama, jika diberikan sembarang vektor V dan W, maka jumlah V plus W ini adalah suatu vektor baru yang ditentukan dengan cara titik awal W ini kita temukan atau bertemu dengan titik terminal V. Kemudian vektor V plus W ini kita nyatakan sebagai panah dari titik awal V ke titik terminal W. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya kita ada vektor V, ya, maka ini vektor W. Nah, jadi initial point vektor W kita letakkan di terminal point vektor V. Kemudian kita tarik panah dari initial point ini adalah titik awal V dan terminalnya titik terminal W. Ini adalah V plus W, atau kalau kita lihat arah panahnya ini adalah V ditambah W. Sehingga V tambah W adalah ini ya, vektor yang di sini adalah V tambah W. Atau kalau kita lihat dari sisi yang agak berbeda, ya, karena ini tadi ekuivalen, artinya kalau ini W ke sana, berarti akan ekuivalen ini juga W ya, sama, ini W juga ke sini dengan arah yang sama, dengan panjang yang sama. Begitu juga dengan V, ini V juga seperti itu. Maka dengan kaidah ini tadi, dengan definisi ini tadi, kalau ini dari W kemudian ke V, berarti kita memperoleh juga vektor yang ini adalah vektor W ditambah V. Nah, sehingga kita peroleh sifat V ditambah W akan sama dengan W ditambah V, atau sifat komutatif penjumlahan dua vektor di situ. Nah, vektor yang panjangnya 0 ya, kita sebut sebagai vektor 0 dan dinotasikan dengan 0 cetak tebal, dan berlaku sifat 0 ditambah V sama dengan V ditambah 0 sama dengan V untuk setiap vektor V. Nah, jika V-nya sembarang vektor tak 0, maka min V ya, ini kita sebut selanjutnya dengan negatif dari V, dan didefinisikan sebagai vektor dengan besaran yang sama dengan V tetapi mempunyai arah yang berlawanan dan berlaku sifat V ditambah min V sama dengan 0. Artinya kalau V ini adalah vektor ke sana arahnya, maka min V ini adalah vektor yang panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan dengan V. Jadi min V-nya ke sana. Nah, definisi yang kedua, jika diberikan sebarang dua vektor V dan W, maka selisih W dan V ini kita definisikan dengan V min W ini sama dengan V ditambah min W. Dimana min W ini tadi dapat kita berdasarkan definisi negatif tadi adalah vektor yang panjangnya sama dengan W tetapi arahnya berlawanan dengan W. Jadi artinya kalau kita punya vektor V kemudian ada vektor W di sini, maka min W-nya adalah panjangnya sama dengan W tetapi arahnya berlawanan ke sana. Ya, sehingga kalau kita lihat ini yang garis putus-putus ini adalah vektor V ya. Sama ekuivalen dengan V, dan yang ini juga ekuivalen dengan min W. Sehingga akan kita peroleh ini adalah V min W. V min W artinya V ditambah min W. Jadi bisa kita lihat seperti ini ya, ini V
kemudian ini W, maka dari sini ke sini adalah V dikurang W. Nah, definisi yang ketiga, jika V suatu vektor tak nol dan K suatu bilangan real atau skalar tak nol, maka hasil kali KV didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya sama dengan V dan mempunyai arah yang sama dengan V jika K-nya lebih dari 0 dan berlawanan arah jika K-nya kurang dari 0 dan berlaku sifat KV sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Ya, perhatikan di sini kita menuliskannya 0 di sini tidak cetak tebal, ini cetak tebal untuk membedakan mana yang vektor, mana yang skalar. Jadi kalau ini K dikali V sama dengan 0, artinya ini KV adalah vektor 0, sedangkan ini K sama dengan 0, 0 skalar, dan V sama dengan 0, ini adalah vektor 0. Jadi kalau kita punya vektor V, maka setengah V ini adalah arahnya sama, tapi panjangnya adalah setengah dari vektor V, dari panah V ini. Kemudian misal min 1 dikali V, artinya ini arahnya berlawanan. Kemudian 2V, arahnya sama dengan V karena 2 positif lebih dari 0, tetapi panjangnya 2 kali dari panjang V. Begitu juga dengan min 3V, panjangnya 3 kali V, tetapi arahnya berlawanan dengan V. Nah, selanjutnya KV, ini kita sebut perkalian skalar dari vektor V. Nah, vektor-vektor dalam sistem koordinat. Kalau kita lihat di sistem koordinat ya, di R2 ini, misalnya kita punya titik V1, V2, di mana ini sumbu X, ini sumbu Y, ya di sini ada V1, berarti di sini ada V2. Maka kita bisa menentukan mendefinisikan vektor V dengan titik awalnya, initial point-nya adalah titik pusat ya, titik pusat koordinat kartesiusnya ini 0,0, dan ini titik terminalnya adalah koordinat titik V1, V2. Nah, titik koordinat V1, V2 dari terminal vektor V ini kita sebut sebagai komponen-komponen vektor V, dan selanjutnya kita tuliskan dengan V sama dengan V1, V2. Ya, ini dengan catatan titik awalnya ada di 0,0. Nah, dua vektor V dengan komponen vektor V1, V2 dan W1, W2 ini ekivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. Jadi yang letaknya bersesuaiannya ini. Nah, jika V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2, maka V ditambah W ini dapat kita peroleh dengan cara menambahkan komponen-komponen vektor yang bersesuaian. Jadi V1 tambah W1, V2 ditambah W2. Artinya kalau kita lihat secara geometris, misal kita punya vektor V di sini, ya vektor V, V1, V2, jadi terminalnya ini titiknya adalah V1, ini V2. Kemudian kita punya vektor W, W1, W2, artinya di sini W1, di sini W2. Maka dengan definisi penjumlahan vektor tadi kita bisa mencari ini ya, kasih garis bantu di sini. Ini ekivalen dengan W, artinya V ditambah W, berarti ini kita tarik ke sana. Kita dapat V ditambah W. Nah, ternyata V ditambah W ini terminalnya ya, titik poinnya adalah V1 ditambah W1 ya, karena ini garis-garis putus ini ekivalen dengan vektor W. Artinya W1, W2, artinya di sini W1, kemudian di sini adalah W2 ya. W2 dari sini ke sini, kemudian ini ditambah V2 yang vektor V-nya. Sehingga V ditambah W ini adalah V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Nah, jika V sama dengan V1, V2 dan K-nya sembarang skalar, maka KV sama dengan KV1, KV2. Jadi kalau ini ada vektor V, kemudian ini KV, ya K-nya kalau positif ke arah yang sama dengan V, kalau K-nya negatif, kurang dari 0, arahnya akan berlawanan. Maka kalau ini V ya, ini vektor yang awal, ini V, V1, V2, kemudian dikalikan dengan KV, maka ini adalah V1, ini KV1, kelipatan V1, kelipatan V2, ya komponen vektornya KV1, KV2. Nah, karena V dikurang W sama dengan V ditambah min 1 dikali W, ya, ini skalarnya min 1, maka V min W ini akan sama dengan V1 min W1, V2 min W2.
Sebagai contoh, jika kita punya vektor dengan komponen-komponen vektornya 1,-2, 7,6, W, dan sembarang skalar, maka V ditambah W ini akan sama dengan 1 tambah 7, ya, 1,2 ditambah 7,6 atau 1 tambah 7, min 2 tambah 6 atau 8,4. Begitu juga dengan kalau skalarnya 4, ya 4V, 4 dikali V artinya tinggal kita kalikan komponen vektornya 4 kali 1, 4 kali min 2 atau 4, min 8. Nah, vektor-vektor di ruang 3, ya, yang berdimensi 3, nah, kita lihat ilustrasi, misal di sini ada sumbu X, sumbu Y, ya, titik pusat, titik origin di sini 0, 0,0,0 ini sumbu Z-nya. Maka kita bisa membantu dengan cara mengilustrasikan sebuah balok, ya. Sebuah balok ini titik X, ya, OX, kemudian OY, OZ. Maka di ujung sini, ya, ini titik P. P ini adalah titik yang koordinatnya adalah X, Y, Z. Dengan kata lain, kalau kita lihat ini, ya, titik koordinat ini adalah 4,5,6. Karena X-nya ini 4, 1, 2, 3, 4 satuan, kemudian Y-nya 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, dan Z-nya 6 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga di sini 4,5,6, X, Y, Z. Nah, contoh lain misal ini min 3,2, min 4, artinya X-nya min 3, ya. X-nya min 3, min 3 yang sana, ya. Jadi ini posisinya, ini adalah nilai-nilai sumbu X positif, nilai Y positif, nilai Z positif. Sehingga kalau berlawanan dengan X kan ini negatif, min 3, 1, 2, 3, min 3 satuan di sini. Kemudian Y-nya 2, 1, 2, kemudian Z-nya min 4, berarti ke bawah 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya di sini. Nah, untuk ada dua sistem yang biasa digunakan untuk di R3, ya. Bedanya hanya di sistem tangan kanan, posisi X di sini, ya, sumbu Y di sini. Kalau sistem tangan kiri kebalikannya, posisi X di sini dan Y di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan sistem tangan kanannya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita punya vektor V dengan komponen vektor V1, V2, V2, V3. Artinya kita tuliskan V sama dengan V1, V2, V3. Maka misalkan V sama dengan V1, V2, V3 dan W sama dengan W1, W2, W3 dan K-nya sembarang skala, maka akan berlaku 3 ini. Jadi V dan W ini ekuivalen jika dan hanya jika komponen vektor yang bersesuaiannya sama, ya, V1 sama dengan W1, V1 sama dengan W2, V3 sama dengan W3. Kemudian berlaku juga V ditambah W, tinggal kita jumlahkan komponen-komponen vektor yang bersesuaian letaknya, V1 tambah W1, V2 tambah W2 dan V3 tambah W3. Begitu juga dengan perkalian skalar, K dikali V, berarti tinggal komponen vektornya kita kalikan semua dengan K. KV1, KV2, KV3. Nah, contoh, misal V sama dengan 1, min 32, maka kita bisa mencari, dan W 421, maka kita bisa mencari V ditambah W, tinggal kita tambahkan, 1 tambah 4, 5, min 3 tambah 2, min 1, 2 tambah 1, 3. Kalau 2V berarti komponen vektor V kita kalikan 2 semua, 2 min 6, 4. Kemudian min W artinya ini dikalikan min 1 semua, min 4, min 2, min 1. Kemudian V min W ya tinggal kita kurangkan di situ, ya, artinya V ditambah min W, artinya V 1 ditambah min 4, min 3 tambah min 2, 3 tambah min 1. Nah, jika vektor P1, P2, ya, ini vektor P1, P2, ini dengan titik awal P1 dan titik akhirnya P2 atau terminal poinnya P2, maka jika P1 ini adalah titik dengan koordinat titik X1, Y1, Z1 dan P2-nya X2, Y2, Z2, maka vektor P1, P2 itu dapat kita tuliskan secara komponen vektornya sebagai berikut, yaitu X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Nah, sebagai ilustrasi, kalau misalnya kita punya titik P1 dan P2, ya, ini titik P1, X1, Y1, Z1, dan ini titik P2, X2, Y2, Z2. Nah, kalau kita tarik garis dari titik pusat O ke titik P1, maka kita akan memperoleh vektor OP1,
Kemudian kalau dari sini kita tarik ke P2, kita peroleh vektor OP2. Artinya vektor P1, P2 ini dapat kita peroleh sebagai vektor OP2 dikurang vektor OP1. Dengan kata lain, tinggal kita kurangkan komponen vektornya. X2, Y2, Z2 dikurang X1, Y1, Z1. Atau kita peroleh seperti ini. Contoh yang kedua, misal kita punya vektor V sama dengan P1, P2. Ya, maka dengan P1-nya 2,-14 dan P2-nya 7,5,8, maka V dapat kita tuliskan komponen vektornya adalah 7 dikurang 2 ya. 7 dikurang 2, 5 dikurang min 1, kemudian min 8 dikurang 4 atau kita peroleh 5,6, min 12. Nah, kalau P1 X1, Y1 apabila di bidang R2 ya, P2 X2 Y2, nah dengan cara yang sama kita juga dapat memperoleh komponen vektor P1 P2 yaitu X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Nah, sekarang adalah translasi ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini titik pusat 0,0, dan kita translasikan ke koordinat ke sistem koordinat x aksen y aksen, ya, kita ini punya sistem koordinat xy, kita translasikan ke x aksen y aksen dengan titik pusatnya adalah ke koma L ya, ke koma L ini adalah titik pada sistem koordinat xy, maka kita akan memperoleh vektor P-nya ini ya, bisa kita translasikan dengan cara mentranslasikan x aksennya sama dengan x min k, kemudian y aksennya sama dengan y min l ya, ini titik pusatnya k, L yang di sini 0,0. Nah, kalau di bidang di ruang 3 berdimensi 3 berarti ada x aksen, y aksen dan z aksen. Nah, sebagai contoh, andaikan suatu sistem koordinat xy ditranslasikan untuk memperoleh sistem koordinat x aksen, y aksen yang pusatnya adalah k, L sama dengan 4,1 pada koordinat xy. Nah, tentukan koordinat x aksen, y aksen dari titik P 2,0 pada koordinat xy. Yang kedua, tentukan koordinat xy dari titik Q min 1,5 pada koordinat x aksen, y aksen. Nah, maka yang pertama persamaan translasinya adalah ya x aksen sama dengan x min 4 ya, x min k L, kemudian y aksen sama y min L berarti y min 1. Jadi koordinat x aksen, y aksen dari titik P 2,0 ini adalah ya tinggal kita masukkan nilai ini kan x, y, x-nya 2, y-nya 0. Berarti kita peroleh x aksennya min 2, y aksennya min 1. Nah, kebalikannya, misal yang B, artinya translasinya adalah penjumlahan ya. Jadi x aksen sama dengan x tambah 4, kemudian y aksen dan y ditambah 1. Dengan kata lain, koordinat x aksen, y aksen dari titik Q ini adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 6. Baik, demikian penjelasan tentang vektor di ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Dari pendahuluan vektor ya secara geometris. Untuk pertanyaan, saran, kritik dapat Anda tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.